Oh, gue punya rahasia. Gue suka banget nyium bau kentut gue sendiri. Kayak puas gitu. Kalau bau banget, yes gitu. Jadi kayak, yes. Nggak capek gue. Alhamdulillah enggak sangat sih. tidak sih. Kayaknya kalau kita bilang capek itu akan menjadi kelancangan ya, karena sebenarnya capek ini yang juga kita impikan kan. Benar. Dulu waktu di awal kita mulai, kita berharap kan diterima oleh masyarakat, lagu-lagu kita dikenal sama orang, kita dapat banyak panggung. Nah, udah dikasih sama Tuhan seperti itu, kalau kita ngeluh kayaknya Nggak bersyukur. bener. Jadi kalau dibilang capek secara fisik pasti ada kalanya kita Ada capek. capeknya, ada. Kadang-kadang aja. Tapi bukan capek yang akhirnya bikin kita jadi ngeluh dan kayak, duh ngapain sih kayak gini terus, enggak lah. Justru capek ini adalah pengingat bahwa ya kita sebagai manusia biasa memang harus melalui ini dengan proses kerja keras gitu. Jadi ini juga yang selalu bikin kita kembali lagi dan kembali bersyukur gitu loh. Kayak di setiap titik perjalanan run gitu, kita diingatkan lagi ketika capek kayak oke, ini jerih payah kita harus selalu syukuri, hargai dan tidak boleh pernah mengeluhkan soal hal itu. Lucunya tuh Bingung juga kita nggak pernah merasa ada perubahan yang signifikan ya, paling tim-tim kita aja gitu selama 18 tahun berkarir, mungkin kayak tim produksinya, tim manajemennya yang Ada yang ganti. 1-2 personil gitu, tapi alhamdulillah dari kitanya dan semangat kitanya tuh tetap terasa sama sih. Rasanya kayak baru mulai terus ya. Budaya bandnya juga terjaga, kitanya juga yang merasa kayak gini-gini aja but in a good way gitu, maksudnya kayak justru gini-gini aja yang kita ya lagi-lagi kita impikan gitu, karena kita mengharapkan akan hal ini kita bisa pergi manggung-manggung kemana-mana, ketemu banyak orang, berkarya, bahkan kolaborasi dengan banyak orang juga. Itu kan yang kita idam-idamkan dari pas kita zaman SMA, kuliah. Mungkin kalau ditanya soal perubahan yang paling signifikan dari awal banget kita membentuk Run sampai sekarang, kalau dulu kita memulai Run karena kita pengen hidup untuk musik, sekarang kami masih hidup untuk musik tapi kami juga hidup dari musik. Ya. Mantap berarti ya. Apa yang kalian cita-citakan tercapai nggak selama 18 tahun ini? Alhamdulillah. sangat. Insya Allah Iya. satu persatu impian tercapai, tapi kami harap semoga impiannya belum tercapai semua ya. Iya. Gitu. Biar kita selalu ada ruang untuk terus bertumbuh. Enggak. Nah itu, Iya, itu gitu sering ya. ditanyain juga ke Bener, kita. itu sering ditanyain dan itu jawabannya sih agak sama ya kayak pertanyaan pertama gitu. Kalau misalnya kita bosen membawakan lagu yang bikin kita dikenal, lagu yang bikin kita dapat banyak panggung, lagi-lagi kita nggak bersyukur namanya. Ya, Jadi, apalagi tiap kali kita lagi manggungin itu, kita ngelihat reaksi penontonnya tuh yang sampai detik ini tiap kali kita manggung bawain lagu Pandangan Pertama, dekat di hati, selamat pagi atau lagu-lagu lainnya, itu ngelihat reaksi mereka tuh ya bikin kita masih tetap semangat gitu. Malah yang sekarang menjadi keseruan baru bagi kita adalah kan ngebawain lagu-lagu yang baru yang mungkin mereka masih belum segitu familiarnya, tapi karena kita mengerjakan lagu-lagu tersebut yang baru-baru itu juga dengan sepenuh hati, jadi ya walaupun misalnya orang masih belum familiar banget, kita sih happy aja ngebawainnya. Karena kita juga udah pernah menyaksikan itu sebelumnya gitu. Waktu kita pertama kali bawain Pandangan Pertama, orang belum banyak tahu, ya begitu juga ekspresinya. Tapi kayak berapa tahun kemudian kita membawakan lagu yang sama, orang udah lebih banyak tahu, akan jadi pengalaman yang berbeda lagi gitu. Jadi ini kayak bagian dari siklus kehidupan Run yang kami selalu nikmatin. Ya ada bener juga sekarang kan emang kalau kita ngebawain sesuatu yang kita suka banget, yang menurut kita itu sesuatu yang pas kita bikinnya puas dan emang idealisme kita sendiri gitu, terus jadi kita bawanya lebih ikhlas, terus kayak bangga gitu untuk ngebawainnya, untuk apalagi berulang kali gitu, karena memang kalau dari kita sih ya alhamdulillah idealisme kita tuh adalah musik seperti ini tertuangkan dan alhamdulillah banyak yang respon positif gitu. Ya kalau menurut gua yang masalah tuh bukan dalam karyanya, tapi dalam motivasi berkaryanya pada saat itu mungkin. Benar setuju. Apakah motivasinya waktu itu misalnya mau cari duit aja atau cari keviralan atau apa? Hari gini kan semuanya kan pengen bikin lagu viral gitu. Tapi ketika berkaryanya itu motivasinya adalah pure untuk berkarya, memberikan terbaik, menciptakan lagu itu,
menchannelkan apa sih Menyalurkan. bakat yang diberikan oleh Tuhan gitu ya harusnya sih tidak akan pernah bosan. Wah, warna-warni kita. Kita udah melewati berbagai macam Beda-beda siklus banget, Bener, berbagai macam periode. dari pas pertama Pop Melayu, kita keluar tuh, lagi pop Melayu, pop rock Melayu. Pop rock Melayu. Itu adalah tahun kelahirannya Ran tuh di era pop rock Melayu ya. Ya, di mana kita memperkenalkan genre musik seperti ini, mungkin bersama-sama dengan kompatriot lainnya ya, seperti kayak Malik and Essentials atau pada saat itu ada ya Soul Vibe, Hi-Fi dan lain-lainnya. Kita kan masih memperkenalkan tuh musik yang seperti ini. Di saat itu musik itu seperti ini menjadi niche ya. Bener, bukan Menjadi side stream. bukan Side stream. genre yang Mainstream-nya. sangat diterima gitu. Iya, kita side streamnya gitu. Terus habis gitu kayaknya era boyband ya. Iya, Era boyband. era boyband, era EDM, era dangdut. era dangdut. Dangdut sih selalu ada gitu. Tapi pernah ada satu masa di mana kayaknya tiba-tiba Merajai banget. merajai banget gitu. Sampai mungkin kalau teman-teman sadar juga banyak banget musisi-musisi urban pop yang kemudian mengawinkan musiknya dengan gaya dangdut juga gitu. Sampai era sekarang di mana nggak tahu ya, kalau kita jujur-jujuran mungkin musisi-musisi yang besar banget saat ini, contoh-contohnya misalnya kayak Pamungkas atau Hindia, Sal. Itu 10 tahun yang lalu ya side streamnya gitu, maksudnya kayak atau itu yang dianggap indie itu, sekarang ini mereka yang lagi merajai Betul. industrinya gitu. Sedangkan musik seperti kita mungkin agak semi side stream, yes orang banyak yang tahu juga, tapi bukan lagi jadi musik yang digandrunginya banget gitu. Dan itu nggak apa-apa karena setiap musik pasti ada penikmatnya masing-masing juga, dan siklus biasanya akan berputar. Iya sih, tapi mungkin lebih tepatnya juga saat ini sih, sekarang musik Indonesia itu setiap jenis musik tuh ada peminatnya gitu. Baiknya kalau kita lihat positifnya gitu ya. Kalau dulu mungkin karena juga media masih sangat terlalu terpusat sama beberapa platform aja. Kalau sekarang tuh kayak semua musisi tuh punya kesempatan yang sama gitu. Apapun genre yang dibawakan, apapun musik yang mereka suka, yang mereka tampilkan, itu mereka punya kesempatan yang sama dengan musisi yang lain untuk mengundang orang buat mendengarkan. Cuma permasalahannya saat ini karena medianya sudah tidak terpusat dan tidak dikontrol oleh beberapa platform besar saja, PR-nya ada di musisinya. Harus sekreatif mungkin untuk gimana caranya mengundang orang untuk mau mendengarkan musiknya. Kalau dulu perjalanannya Ran itu dulu adalah PR-nya gimana caranya supaya kita bisa rilis, masuk media, sebagus mungkin masuk media, once masuk media, udah orang pasti sendiri. tahu lagunya, orang pasti tahu orangnya. Kalau zaman sekarang itu bikin lagunya mungkin bisa jauh lebih mudah karena fasilitas dan teknologi. Cara merilisnya pun juga sekarang udah sangat banyak sekali pilihannya, tapi ketika sudah dirilis, memasarkannya itu tantangannya jadi tantangan, betul. Iya dan tidak sih kalau menurut gue, kayak orang lebih mudah kalau dia mau bergerak, atau misalnya kalau dia ternyata algoritmanya kebetulan pas sama lagu yang baru hadir gitu, orang lebih mudah terpapar sama lagu baru. Tapi untuk seseorang mendengarkan full music di DSP gitu, itu perlu ada saringan-saringan sebelumnya gitu. Kayaknya kemarin gue baru aja ngobrol sama beberapa musisi muda gitu yang lagunya sempat viral di TikTok. Pastinya di TikTok sekarang viralnya. Gitu, Gue ngobrol, gue tanya sama mereka, apa sih tantangannya? Kalian seneng gak sih lagu kalian viral banget? Oh iya seneng kak. Orang pada tahu lagunya, tapi orang nggak tahu siapa yang nyanyi. Begitu, karena lagunya emang terdistribusi dengan sangat masif gitu ya. Domino efeknya jalan banget, tapi lewat konten-konten. Jadi mereka mendengarkan lagunya sambil melihat konten orang, bukan melihat siapa yang nyanyi gitu. Nah itu tantangan yang berbeda lagi. Tiap zaman pasti punya tantangan sendiri-sendiri sih. Caranya adalah dengan mengeluarkan album baru. Itu album berkarya sih, mau nggak mau. Iya harus, nggak boleh berhenti berkarya ya. Satu-satunya cara adalah tetap berkarya. Berkarya jadi diri sendiri sih pentingnya. Benar. Jadi karena kan itu rezeki-rezekian ya, maksudnya kayak karya kita, lagu mana atau album mana yang akan naik atau enggak. Yang dipilih Tuhan untuk naik. Benar, karena ketika kita lagi buat, ya lagu-lagu hits kita pun yang terdahulu ya kita tidak pernah merencanakan, oh ini kita bikin hits nih, atau ketika udah jadi pun kita tahu bahwa ini bakal jadi hits, itu ya nggak direncanakan gitu ya. Jadi kita hanya ikhtiar lah, istilahnya cuman bisa terus berkarya, memperbaiki diri, belajar,
dari terutama kalau yang buat kita hitungannya kan udah lama juga di industri musik, belajar dari yang baru-baru keluar, malah kita pelajari caranya mereka seperti apa, formulanya apa, juga itu kita harus belajar, banyak ngobrol sama mereka, dan ya udah usaha dan menyerahkan sisanya ke Tuhan gitu. Karena kalau manusia kan emang untuk effortnya 100% mungkin di tangan kita, tapi hasilnya ya 0% gitu di tangan kita. Betul. Yang harus dipertahankan tuh karakter sih, karena kalau misalnya kita tentunya membuka diri ya, dan membuka telinga gitu untuk melihat dan mendengar musik-musik baru, talenta-talenta baru gitu. Kami pelajari mereka bukan berarti kami pengen ambil resepnya terus kamu kemudian pakai Ngopi, gitu. Tapi bukan mengcopy. kita cuma mencari inspirasi dari apa yang mereka lakukan sekarang, karena pada akhirnya kalau kita terlalu fokus sama membuat musik yang sangat manjur di season tertentu gitu ya. Yang namanya season itu kan pasti akan selalu berubah gitu. Tapi karakternya kan yang stay. Makanya alhamdulillah kami rasa juga orang-orang bisa masih lekat sama Ran karena mereka tuh udah cukup mengerti atau mereka merasa cukup memahami kalau Ran itu adalah grup musik yang punya karakter seperti apa gitu. Nah itu sesuatu yang nggak bisa kita paksakan ke orang kan. Itu kan sesuatu yang terbentuk sendiri dari kesimpulan mereka gitu. Oh iya, Ran ini band yang warna-warni, band yang energetik. Walaupun kami sekarang juga punya album baru judulnya Teater Nestapa ya. Tapi waktu kita melakukan public hearing gitu ya sebelum albumnya dirilis, alhamdulillah respon mereka masih bilang kayak, iya sih ini emang masih ran banget, temanya sendu, tapi menurut kita ini masih warnanya masih ran banget, jati dirinya tidak hilang gitu. Iya. Jadi alhamdulillah itu berhasil kita pertahankan. Dan memang kita menyadari betul gitu, apapun usaha atau eksperimen yang kita coba lakukan dalam sebuah lagu atau sebuah album, ujung-ujungnya alhamdulillahnya juga mereka pasti akan tahu kalau itu lagunya Ran dan ciptaan kita bertiga gitu. Benar. Kalau kita udah ngumpul bertiga, pasti jadinya kayak entah kenapa mix juga jusnya tuh Iya. racikan mix jusnya jadinya seperti itu gitu. Karena kan kita bertiga juga punya project masing-masing di luaran, dan kita terkadang bikin lagu-lagu untuk orang lain juga, yaitu hasil buatan lagu kita di luar emang beda-beda tidak ya? seperti lagu Ran gitu. Iya. Tapi ketika udah kita ngumpul bertiga, nah ini baru Ran gitu. Kami alokasikan energinya untuk manggung-manggung dulu tuh. Nah sebenarnya kalau menurut gue pribadi sih pandemi berpengaruh sekali ya. Karena kan sebelum itu kan kita ada beberapa single, kemudian pandemi tuh. Nah pandemi itu kan kita benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Nah itu start untuk ngumpulin lagu. Setelah pandemi kelar, itu tiba-tiba Manggung lagi. manggung bener-bener booming banget. Jadi bener-bener nggak ada kesempatan untuk kita ke studio segala macem karena bener-bener festival di mana-mana dan kita energinya juga terpusat ke manggungnya. manggung jadinya. gitu. Nah setelah itu juga selain itu akhirnya kan kita sudah menilainya kayak udah agak lama. Nah kita nggak mau ngeluarin sesuatu yang biasa banget. Biasa-biasa Jadi aja. kayak kita harus bikin sesuatu yang matang nih gitu. Ya, yang punya konsep jelas. Iya. Dan lumayan lama tuh untuk ngodok konsepnya, untuk ngumpulin lagu-lagunya, dan akhirnya ya udah akhirnya jadi Teater Nestapa ini gitu. Bener sih, jadi salah satu faktor utamanya adalah kepotong pandemi itu. 3 tahun Karena kan bisa pandemi dihitung kurang kan? lebih ya bisa Kira-kira? menghilangkan 3 tahun, walaupun ya 8 tahun, kalau 3 tahunnya itu pandemi, 5 tahunnya juga memang lama sih. Walaupun tapi di tengah-tengah itu tuh kita sempat ngeluarin beberapa single yang mungkin ketika dulu planning kita abis single ini ujungnya album nih gitu, tapi Tertunda terus. ketika pas mau ke situ pandemi datang gitu. Selain ya memang alhamdulillahnya sampai detik ini juga Ran Masih dapat panggung manggungnya terus. masih lancar sekali alhamdulillah. Kami ini senang banget bikin lagu, ngerespon sesuatu yang memang sedang terjadi gitu. Nah kebetulan mungkin waktu pengerjaan album ini banyak banget dilakukan di waktu pandemi gitu. Jadi siapa sih yang nggak sedih waktu pandemi? Kayak isinya tuh cuma kesedihan gitu. Maksudnya kayak siapa yang pengen kita ketemu sama masa seperti itu. Nah sedikit banyak pasti mempengaruhi angle-angle penulisan lirik terutama ya. Karena Dan tema-temanya iya, tema-tema lagunya gitu. Tapi balik lagi juga, karena udah 18 tahun, kita nggak mungkin cuma ngasih tahu keceriaan doang gitu. Karena hidup kan sebenarnya memang pasti balance ya. Ada Nggak mungkin senang terus ups gitu. and downs. Tapi ya sedih yang datang itu kan untuk menyeimbangkan gitu. Jadi mungkin ini adalah sebuah terobosan kebijakan hati dalam tuburan yang memang sudah tidak muda lagi gitu. Tapi yang jelas di dalam lagu-lagu yang mungkin tema besarnya kesedihan ini, kita juga nggak mengajak
pendengar untuk kayak menangisi keadaan, tapi kayak kita cuma pengen ngasih tahu bahwa sedih itu dalam hidup pasti datang. Tapi di dalam lagunya pun banyak banget yang outputnya adalah positif gitu. Kayak tetap ada solusi di lagu tersebut gitu. Ya, itu yang kita pertahankan. Positivisme dari Rannya sebenarnya dipertahankan, tapi ya judulnya Teater Sapa karena si tema-tema lagu dalam satu album ini. Nah, lucunya tuh kita justru tidak menaruh judul albumnya dulu. Gitu. Jadi pas kita udah ngumpulin, bahkan kita selama 3 tahun tuh ngumpulin dapet 30 lagu. Terus kita kurasi menjadi 11 lagu. Abis kita kurasi, kita dengerin lagi semuanya, baru kita kayak kok ternyata 11 lagunya semuanya ya ada kesedihan ya di situ, problematik gitu. Lagu-lagunya semuanya temanya barulah tercetus judul album Teater Nestapa gitu. Mungkin sendiri-sendiri dan sebagai kesatuan juga ketika pas awal pandemi tuh nggak hanya kita sih, kita kan banyak musisi lainnya juga. Iya sih, pandemi. Ya industri musik itu, dan nggak bisa dipungkiri untuk musisi-musisi Indonesia banyak yang pemasukan utamanya itu dari manggung ya. Nah ketika gue inget banget sekitar 4 bulan pertama pandemi itu kita bener-bener nol gitu, nggak ada manggung, jadi kayak bisa dibilang zero income gitu pada saat pandemi itu. Jadi ya gue pribadi juga, gue yakin yang lainnya juga agak struggle untuk kita balancing cash flow kita, atau bahkan nggak sesimpel ini deh, kayak kita punya purpose kayak ngapain gitu, kayak soalnya kan kita nggak bisa keluar rumah, kita cuman bisa ketemu orang-orang yang di dalam rumah kita aja tuh, itu merupakan sesuatu yang bahkan di 2024 ini masa tersebut tuh berasa kayak mimpi gitu, kayak aneh banget ngebayangin. Oh, kemarin pernah ada Iya, ngebayangin kita harus tiap kali mau keluar harus maskernya mana gitu. Itu aja kan sekarang aneh gitu ngebayangin kayak gitu. Nah itu kayak masa yang nestapa banget sih menurut gua pandemi itu. Dan setelah dipikir-pikir lagi, ternyata album Teater Nestapa ini juga adalah album pertama yang kami tulis ketika kami bertiga belajar rasa kehilangan orang yang sangat kami cintai sih. Oh ya. Karena sebelumnya anggota keluarga kami semuanya komplit, tapi di album Teater Nestapa ini adalah pertama kalinya kita bertiga memulai lagi untuk menciptakan sebuah album bersama-sama, tapi dalam kondisi anggota keluarga yang mungkin sudah ada yang berpulang gitu. Almarhum mah ibunya Rai, almarhum ayah saya, dan almarhum adiknya Asta gitu. Ya, makanya pas di konser Sweet 17 tahun lalu, ketika kita juga pasang memulai untuk mereka, konsernya itu merupakan tribute untuk mereka bertiga gitu. Jadi mungkin keluarnya Teater Nestapa ini salah satunya karena pandemi, karena kehilangan orang-orang tercinta juga gitu. Kenapa tidak? Menurut kita harus sama sih, karena Ran itu nggak milih kolaborator baru bikin lagu, tapi bikin lagu dulu baru milih kolaborator. Lagunya yang memilih siapa kolaboratornya gitu. Karena pas lagu Hey Tunggu Dulu itu udah jadi, ya kita dengerin lagi, kita rasain bertiga, siapa ya. Akhirnya kita sepakat bahwa warnanya Salma sebagai seorang musisi itu masuk banget ke lagu ini, dan juga kawin banget ke warnanya Ran gitu. Karena mayoritas apalagi jebolan-jebolan ajang pencarian bakat itu kan forte-nya mereka tuh karakteristik utamanya adalah di lagu-lagu yang ballad ya, sedangkan Salma tuh enggak gitu. Banyak lagu-lagunya dia justru ya kayak lagu-lagunya Ran yang relatif upbeat, yang groovy, happy gitu. Jadi ketika kita denger lagu-lagunya dia, terus denger lagu Hey Tunggu Dulu ini, wah ini Salma banget sih. Iya, jadi waktu itu keadaannya ya udah antara Salma atau nggak usah ada kolaborasi sama sekali. Iya. Point of view-nya sih yang beda gitu. Ya mungkin secara garis besar ceritanya bisa dikaitkan, tapi dari dua sudut pandang yang berbeda gitu emang. Makanya kita bikin Rahasia 1 dan Rahasia 2. Tapi sebenarnya sejarahnya awalnya kita bikin lagunya secara terpisah. Kita nggak membuat konsep kita bikin lagu yuk yang biar bisa dibikin judulnya Rahasia 1, Rahasia 2 gitu. Enggak. Kita bikin lagu pertama, terus strong words-nya rahasia, bikin lagu kedua, oh ternyata strong words-nya rahasia lagi nih. Aduh gimana nih? Harus pilih salah satu tadinya mikirnya. Yang satu judulnya rahasia, yang satu judulnya harus lain nih. Tapi setelah dipikir-pikir, kayaknya nggak mungkin harus rahasia juga. Tapi kalau misalnya kita tulis judul lagunya rahasia terus ada rahasia lagi, terus orang bingung. Sistemnya juga bingung kan ngebacanya kan. Ya udah akhirnya kita labelin Rahasia 1 dan Rahasia 2 gitu. Karena terpisahnya
penciptaan lagu itu tuh jauh banget. Jauh Kayak banget. bertahun-tahun gitu terpisahnya. Kita udah bikin yang pertama terbuat tuh malah si Rahasia 2. Terus berapa tahun kemudian baru Rahasia 1 dibikin gitu. Ya kita agak-agak juga ngelihat kayak lagu-lagu kan banyak juga, apalagi zaman dulu ada kayak lagu I Need a Girl Part 1, Part 2, Confession, Confession Part 1, Part 2 gitu. Jadi kayak oh ya udah kita bikin kayak gitu aja, udah lama juga nggak ada lagu yang saling berkesinambungan seperti itu menurut kita. Nah, mungkin teknis ya di doa, rahasia doa. Iya. Karena di setiap rekaman Ran tuh ada Al-Fatihah. Al-Fatihah. Jadi kita baca doa bertiga dan itu dimasukin ke track yang subliminal lah. Jadi nggak terlalu kedengeran dan itu ada di setiap lagu Ran sejak album pertama gitu. Iya. Oh, dari pertama justru. Jadi memang membawa doa tuh. Mungkin spiritualnya kayak gitu. Ya, Oke. Salah satunya. fondasinya. Iya. Fondasinya adalah doa semua tracknya kita. Oh, gua ada. Apa? Pas gua SD, gua tuh gua kan suka banget bola ya. Gua MU banget dari tahun 96 gua suka MU karena pertama kali gua nonton bola itu kebetulan aja yang di TV itu MU dan gua ngeliat Eric Cantona waktu itu. Gue jadi ngefans banget sama Eric Cantona. Tapi dulu kan Liga Inggris tuh disiarin Di TV, SCTV. SCTV dan tiap minggunya nggak tentu siapa yang Iya, disiarin random. random. Ya udah gue menjadi penikmat Liga Inggris secara keseluruhan aja. Nah jadinya dulu tuh gue juga dibilang ngefans enggak, tapi gue punya tas Liverpool. gue punya kartu Liverpool. Terus tapi ini juga gue punya spray Newcastle gitu. Maksudnya jadi gue kayak Macam-macam. penikmat Liga Inggris secara Pencinta keseluruhan. bola lah ya. Pencinta bola terutama Liga Inggris gitu. Tapi emang entah kenapa karena kebetulan pertama ngeliat tuh MU yang paling pakai hati MU. Akhirnya gue mulai belajar, namanya anak SD waktu itu, gue mulai belajar bahwa gue tuh harus milih ya. Maksudnya gue nggak bisa kayak suka ini, Semuanya suka ini gitu. Ya udah akhirnya gue sejak SD umur berapa sih kayak gue memilih MU dan sampai sekarang gue masih MU banget gitu. Kalau gue justru kebalikannya. Gue kan emang dari kecil banget karena emang terbiasa sama saudara-saudara tuh semuanya ngefans sama Liverpool gitu ya. Jadi gue emang udah jadi die hard Liverpool fan tuh dari Didoktrin. kecil. Iya, semi-semi didoktrin tapi lama-lama cintanya tumbuh sendiri gitu lah. Iya, tapi lingkungan lo kan Liverpool banget. mengkondisikan itu. Kalau gue keluarga gue nggak ada yang suka bola, jadi gue mencari sendiri. Tuh. Pokoknya gue jadi prajurit Liverpool lah gitu ya. Maksudnya kayak apapun semua soal Liverpool gitu. Nah nyokap gue itu sempet kuliah ke luar negeri, kebetulan dapetnya di Inggris. Pulang-pulang dia ngasih gue sesuatu, dompet. Nah kasih nih dompet, kasih dompet lambungin Manchester United. Jujur Nora. Gue malah pencinta MU juga sama. Gue dikasih dompet. Tapi ini kayak official merchandise gitu loh. Iya. Bagus gitu. Kualitasnya bagus gitu karena nyokap gue taunya gue suka bola. Gue dikasih paginya, gue berangkat sekolah kan tuh. Sampai di parkiran gue buang. Maaf ya Bu. Ini bahkan bukan hanya mereka yang nggak tahu. Ibu gue juga nggak tahu. Oh, gue punya rahasia. Gue suka banget nyium bau kentut gue sendiri. Kayak puas gitu. Kalau bau banget, yes gitu. Jadi kayak yes. Kalau udah kayak habis kentut gitu kayak bau, kayak puas gitu loh. Kayak semua racun-racun tubuh gue tuh keluar. Ya kan? Kayak puas gitu. Tapi ya kalau bisa jangan ada orang ya. Kalau lagi sendiri gitu, wah mantap nih gitu. Kayak itu win gitu. Ya, toksinnya keluar. Gue ya. suka tuh, jadi itu rahasia gue tuh. Oke. Siap. Goblok sih, goblok. Blok-blokin ya. Blok sih gue, report spam gue. Blok report. Nggak masalah sih, nggak masalah. Maksudnya kayak kalau misalnya mereka cuma ngelihat run dari satu album itu aja nggak suka, ya udahlah. Nggak Maksudnya apa-apa. Kayak nggak semua makanan dalam hidup ini kita suka juga gitu. Benar. Tapi pada akhirnya kita akan butuh makan gitu. Nah kayak
walaupun dia nggak suka teater Sapa, tapi kan kami juga harap dia juga suka karya-karya kami yang lain dan kami pun juga akan terus berkembang dan akan mengeluarkan album-album yang lain juga. Jadi kalau misalnya itu adalah sebuah proses dalam mendengarkan Run gitu ya, kalau dilihatnya jangan cuma sealbum tapi dilihat sepanjang karir, kita pun juga pasti kalau denger musisi idola kita ada preferensi. Oh, gue Pasti, sukanya album yang ini, album ini kurs lagi gitu. gue suka Justin Timberlake yang di era album ini gitu. Jadi itu kayak sangat-sangat wajar terjadi. Wajar lah, Tapi kalau wajar. dari sisi kitanya kan ya balik lagi ke tadi di awal, kita sebelum bahkan kita keluarin saringan pertamanya kitanya sendiri dulu. Kitanya yang penting suka, kitanya yang penting cinta akan karyanya. Jadi ya mau orang suka apa nggak suka itu urusan belakangan gitu. Yang penting kitanya sih tetap happy. betul. Jadi kayak mendingan kita bawain lagu yang kita suka meskipun di luar sana banyak orang yang nggak suka. Dibanding jutaan orang suka banget. Tapi kita nggak suka bawain lagu Iya, sendiri. tiap kali kita ngebawain nggak suka atau bahkan ini nggak gue banget terus bosen. Akhirnya Rasanya kayak binus jadinya. Iya. Membohongi diri sendiri. Kita Kayak nggak bangga ngebawainnya gitu. Iya. Berarti aman ya? Maksudnya kalau nggak suka pun nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, itu kan pilihan masing-masing orang yang mau mendengarkan dan itu juga membantu kami untuk proses seleksi alamnya juga gitu. Pada akhirnya nanti akan ketemu sama die hard fansnya Run yang memang mereka mengapresiasi setiap karya yang kami ciptakan. Iya. Wow. At least showcase. Next At step least mungkin showcase. showcase ya. At least showcase. Karena kita belum pernah melakukan itu sebelumnya. Showcase album. Showcase album di masa album itu gitu. Kalau Iya. dulu kita pernah bikin showcase album pertama tapi itu untuk anniversary-nya Run jadi agak sedikit lebih ke Iya. malam nostalgia lah dengan album pertama. Kalau kita pengennya di saat albumnya memang sedang dalam Masa promo. Bukan masa promo kali Iya. ya. Masih dalam masa albumnya. Masa album. Kita bikin showcase untuk merayakan albumnya gitu. Itu udah jadi wishlist kita. Ya, apakah showcase yang menjadi sebuah tour ya itu kita Iya, lihat kita lihat nanti. belakangan. Kalau gua Incubus yang Morning View. Karena itu kayaknya di dalam masa pertumbuhan musik gua tuh gua dengan Incubus banget dan album itu kayaknya album paling di repeat deh kayaknya. Gitu dan gue suka banget semua lagu-lagunya sih. Maksudnya kayak dia kan agak-agak berubah tuh yang agak lebih soft, lebih banyak akustik, lebih banyak tadi yang keras banget musiknya terus sekarang lebih sedikit melankolis. Dan emang gue pertama ngeband tuh bawain Incubus, belajar gitar juga banyak belajar lagu-lagu Incubus dan Morning View tuh menurut gue keren banget sih. Gua kayaknya album Justified-nya Justin Timberlake deh. Soalnya itu juga album yang bikin gua kayak mind blown banget dan mengukuhkan gua. Kan gua dulunya ada drummer ya. Gua dulunya tuh drummer sepanjang SMA gua drummer. Baru mulai nyanyi itu gara-gara ada tugas musik bareng Asta, kita suruh bikin grup musik terus bikin lagu sendiri. Ya udah gue bikin lagu sama Asta, terus kebetulan gue yang bikin vokal dan liriknya juga, akhirnya main drum sama nyanyi gitu. Nah setelah itu tuh album Justified-nya Justin Timberlake keluar dan gue ngeliat wow, Justin Bagus banget ya. keren banget ya. Dan gue tuh juga salah satu dewa musik gue tuh Pharrell Williams. Sedangkan album itu tuh juga Pharrell banget gitu. Ada Timbaland juga tapi album itu tuh The Neptunes banget, Pharrell dan Chad Hugo banget. Jadi gue kayak wah udah ngeliat Justinnya, ngeliat dia nyanyi keren, ngedance juga keren, terus musik-musiknya juga Pharrell sama Chad Hugo yang bikin itu bikin gue mengukuhkan diri untuk berani kayaknya gue mau deh jadi vokalis gitu gara-gara si Justin Timberlake itu. Dan satu album menurut gue lagu-lagunya nggak ada yang gagal. Jadi gue kalau ngelup sepanjang hidup gue album itu pun juga nggak apa-apa. Gue paling cemen nih kayaknya. Gue kalau boleh milih, kalau harus milih satu album untuk diputar terus, album pertama yang pernah gue milikin sih, kompilasi Now 3. Curang itu hit semua Gitu. jadinya. Jadi zaman dulu tuh zaman belum seperti dengan DSB gini ya adik-adik. Iya, belum ada playlist. Belum ada playlist. Dulu Itulah kita- playlistnya. Itulah playlist pertama gitu. Jadi dulu ada kompilasi namanya Now, seriesnya namanya Now, ada Now 1, Now Now 2. One, Now Two, sampai Now album berapa pertama puluh. yang gue punya itu Now 3. Itu adalah album pertama yang gue miliki, album yang gue bener-bener punya gitu ya, bukan punya orang tua. Mungkin
sedikit banyak menyadarkan gue sama referensi gitu. Kayak kalau misalnya tadi kan Rai sama Asta spesifik gitu dengerin satu musisi, kalau di sini kayak diajarin bahwa musik itu bermacam-macam, terus habis itu kayak ada setiap keindahan tersendiri yang dimiliki dari setiap genre, dari setiap musisi, dari setiap musik yang dihadirkan di situ gitu. Jadi mungkin kalau misalnya gue harus dengerin itu terus-menerus, nggak apa-apa karena itu kayak selalu mengisi etalase knowledge bermusik gue gitu. Nautri itu lagu-lagunya Apa aja ya? Ada contoh-contohnya. Kavana, terus abis itu ada Brian McKnight, ada banyak, ntar cek aja langsung. Nautri ya? Nautri. Emang masih ada? Nautri. Sekarang di mana? Cek di Google. Di Wikipedia ada listnya. Kalau nggak salah, sampulnya biru. Kalau dulu kan gue kuliahnya IT, Oke. mungkin di bidang IT. Cuman kalau sekarang mungkin trading kripto kali ya. Karena gue lumayan ngedalemin. Gue udah 4 tahun. Ini ya? Lu juga ini, no? Iya. Bukannya kritik juga kan? Iya. Gue nggak Jadi lumayan lagi ngedalemin. senyum kalau dengar kata-kata itu. Iya, melewati bull run, bear run, terus sekarang udah maksudnya Insya Allah mau bull lagi gitu ya. Udah 5 tahun lah ngedalemin gitu. Gitu ya? Ya. Right. Tuh, gue paling susah kalau ditanya gini, soalnya emang gue tuh dari SMP, gue udah mencanangkan gue pokoknya harus di industri musik gitu. Apapun itu, syukur-syukur plan A-nya jadi artisnya, plan B-nya jadi turunan-turunannya lah gitu, apapun itu. Tapi kalau misalnya nggak boleh di musik ya, saya nggak di musik. Punya barbershop cocok banget sih lo. Wah, jadi ini ya, barber. Iya karena kayak Jadi barber, orang jadi kan kapster. biasanya kalau gue mau potong di sana tapi tiba-tiba rambutnya dibonding ya kurang barber nih gitu. Kalau lo kan emang pasti di situ gitu potong. Pasti potong rambut. Nah, Iya pasti sih. ngerti banget kepala nih. Iya sih, gue suka, iya sih. Fashion kali fashion atau Nah bisa. bikin baju Mungkin, clothing line atau apa. mungkin. Tapi susah itu nggak segampang yang Iya, kita kira. Gue pernah. Ini berandai-andai nggak usah dibikin Oh, susah. iya. Iya. Gue teknis banget ya. Logis Dia mau langsung, banget gitu. mau langsung bikin Ya, boleh deh. dekorasi. Iya. Gue jadi barber aja, jadi kapser. Oh, gue bikin film kartun. Wow. Iya. Animasi. Dari sebenarnya yang diarahkan sama orang tua gue sampai ke titik gue kenal musik adalah itu tadinya. Karena gue suka gambar dari kecil memang, suka ikut lomba gambar gitu. Wes! Santai itu. Suka ikut lomba gambar. Jadi emang dulunya orang tua gue tuh mengira gue akan end up di seni rupa gitu. Ya. Sampai di SMA pun gue ngambilnya penjurusannya seni rupa bukan seni musik. Tapi pas kelas 3 akhirnya banding setir karena suka sama cewek standar. Akhirnya beralih ke musik dan alhamdulillah diarahkan ke tempat yang sekarang nih gitu. Akhirnya jadi lah ya Raja. Nah, tapi sampai sekarang gue masih suka baca komik, nonton film kartun gitu karena emang itu adalah satu Passion. karena itu yang ku suka kalau kata Biskuit. Gampang. Boleh nggak ceritain sejarah Asal terbentuknya usulnya Ran? Jadi gimana kalian asal usulnya gitu Iya, kan? iya. Dan pertanyaan itu sering muncul di album yang udah kesekian gitu. Maksudnya Iya, iya. kalau kita lagi promo album pertama ditanya kayak gitu ya udahlah gitu. Tapi kalau di album yang kesekian lo nanya kayak gitu, sebenarnya yang bikin kita kecewa bukan kita harus nyeritain panjang lebar sih, tapi kita selalu suka sama interviewer yang Research gitu. dulu gitu. Niat. Karena gue pun juga sepenggal kehidupan gue juga menjalani kehidupan seperti itu gitu kan. Gue kerja di radio juga, sering nanya-nanyain orang gitu bahwa kayak ya tugas lo sebelum interview ya emang harus riset dulu gitu. Iya. Oh itu kan simple ya, maksudnya ya kadang lebih ke bener kata Nino kayak kekecewaan kita karena kita tahu nih orang kagak ngulik sama sekali nih gitu. Jadi kayak dia ngeluarin pertanyaan yang gampang aja, tolong jelasin dong Ran tuh awalnya gimana sih gitu. Iya. Kita biasanya kalau pertanyaan itu udah muncul kita lihat-lihatan, terus habis itu kayak kalau lagi ada moodnya Cukup ya mood, kita jelasin. Kalau misalnya enggak kayak ya ketemu di sekolah. Simpel aja ya. Nah, sama pertanyaan terakhir. Oke, terakhir Kak. Harapannya apa nih ke depannya? Itu. Ini bagus Gua itu. nggak ada tuh. Gila sih. Itu dari kita pertama kali berkarir sampai sekarang 18 tahun, pertanyaan itu masih suka Masih muncul. sering. Dan dengan kalimat yang persis kayak gitu. Jadi terakhir Ran, harapannya ke depannya apa nih? Gitu. Ini enggak kesel. Inspirasinya dari mana, Kak? Enggak
Kalau itu kan enak, malah kita bisa menjelaskan di balik Bener. sebuah karya. dan di apa setiap gitu. masa kan kita kan punya lagu-lagu yang berbeda gitu. Jadi mungkin Benar. bisa beda-beda jawabannya. Ya, itu Kalau dalam masalah satu- usul kan nggak pernah berubah. Benar. Kalau dalam lagu aja, satu album tiap lagu inspirasinya beda-beda Iya. pasti. Jadi itu nggak apa-apa, malah kita seneng menjelaskan itu. Oh ini, oh iya. Sampai- Salah satu yang oke tuh. Sama ada satu pertanyaan yang ini nggak sesering itu sih, tapi beberapa kali muncul kayak Ran, boleh gak kalau misalnya seberandai-andai pengen konser di mana gitu? Oh, iya. Gua apa udah apa jawaban Asta? Di bulan katanya. Iya kan? Iya, Dia kan beberapa kali. Sering banget. Udah apa? Jawabnya di bulan. Pasti di bulan. Gua makanya kadang-kadang masih suka mikir di mana. Kalau dia udah bodo amat di bulan gitu. Atau games biasanya kayak, ini apa tes kekompakan. Oh, gitu iya. misalnya. Iya. Iya. Lo, Asta nggak ada? Kalau gue paling genre sih. Oh, Jen. Genre musiknya Ran tuh genre, apa? genre musiknya apa gitu. Tapi jarang banget sih, cuman ada aja. Kalian Iya. genre musiknya apa nih? Ketahuan banget gak pernah dengerin ya maksudnya. Ngejelasinnya juga bingung. Dan sekarang udah makin gak penting gitu kan Iya, genre iya. kayak Genrenya apa udah sih, Mas? campur-campur. Oh, Mas datang ke sini buat nyari nasi kotak.